Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pertemuan 10 kita pada mata kuliah basis data responsi atau praktikum untuk jurusan S1 Ilmu Komputer. Oke, jadi di pertemuan 10 ini kita bakal instalasi Laragon, lalu kita bakal ngebahas DDL dan juga DML pada SQL. Nah, untuk gambaran umumnya simpel aja ya. Jadi modul ini berisikan penjelasan mengenai instalasi Laragon, DDL, dan juga DML pada SQL. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, perhatikan dapat melakukan instalasi Laragon dengan benar. Yang kedua, perhatikan mengetahui konsep DDL. Yang ketiga, perhatikan mengetahui konsep DML. Dan yang keempat, praktikan mampu mengimplementasikan DDL dan DML dengan query SQL. Langsung aja masuk ke materi praktikum. Pertama itu Laragon. Apa sih Laragon itu? Laragon itu adalah sebuah paket aplikasi atau Portable Development Environment yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi web secara lokal di komputer. Laragon juga menyediakan server lengkap seperti Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan PHP-MyAdmin. Sehingga pengembang itu bisa membuat, menguji, dan menjalankan website tanpa perlu koneksi internet. Jadi Laragon ini dia bisa dibilang aplikasi buat ini ya, apa namanya, buat kita ngembangin web begitu bisa. Terus untuk PHP admin juga ya bisa, seperti yang bakal kita pakai. Nah, langsung aja nih ke instalasi Laragon. Yang pertama, untuk instalasi Laragon kita buka link yang sudah disediakan ini. Ntar bakal saya kirim modulnya ini. Nah, dia maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak sih ini? Enggak ya, tidak ngerti langsung aja. Nih, tampilannya bakal seperti ini. Terus, selanjutnya, kalau di modul, itu scroll ke bawah sampai menemukan Laragon versi 6.0. Nih, ini kan 8.3. Kita scroll ke 6. Nah, ini Laragon 6.0. Yang ini. Nah, kalau udah, kita klik aset, lalu download Laragon strip1.exe. Ini, kita scroll ke bawah ini aset. Pastiin asetnya yang di Laragon 6.0 ini ya. Nih, di aset. Ini kan ada 4 nih. Laragon WAM, Laragon exe, source code, zip-nya, habis itu tar.gz. Itu download yang paling atas, Laragon WAM.exe. Nah, ntar kalau udah di-download, dia bakal ngebuka di sini. Terus, kalau udah, kita run aja exe-nya dan install. Langsung aja kita klik. Sebentar, lagi loading. Nah, ini kita okein aja. Nah, dia bakal keluar kayak gini. Ya ini bisa kalian atur lah, mau di C apa mau di D. Cuman defaultnya bagusnya sih di C ya. Jadi enak aksesnya. Kita next. Terus tadi dia bakal begini. Ini terserah mau dihidupin apa enggak. Terus kalau udah di next aja. Cuman di sini saya udah instalasi, jadi saya nggak perlu lagi. Nih kan ada install nih. Saya nggak perlu lagi karena saya udah install. Jadi kalau udah install aja. Habis itu kalian tunggu sampai selesai. Kalau udah, kalau kalian search di sini Laragon, dia bakal ada di sini Laragon app. Ini bukan yang ini, yang atas ini ya, Laragon app ini. Nah, kalau udah Laragonnya nih, misalnya kita buka nih Laragon. Sebelum masuk ke SQL ya,
Terus kalau udah begini, kita bisa pencet start all. Nah, ntar udah bakal begini. Tapi kalau kalian klik database, biasanya kalau kalian klik database, dia bakal masuk ke halaman ini. Begini. Nah, seharusnya kalian tuh masuk ke halaman database yang ini, localhost phpMyAdmin. Biasanya sih di sini. Nah, seharusnya begini. Atau ntar kalian suruh login pakai ini. Nah, caranya kayak mana? Caranya kalian tinggal klik kanan, terus ke bagian tools. Kalau udah ke quick add, kalian pencet phpMyAdmin. Ntar dia bakal install phpMyAdmin secara otomatis. Jadi gitu aja. Ini kalau udah kalian klik, nanti kan install nih. Tapi kan saya udah, jadi nggak bakal saya ini. Nah, kalau udah dia bakal masuk ke sini. Cuman bedanya biasanya itu mana ya? Nah, biasanya itu dia bakal muncul begini ya. Suruh login. Nah, kalau udah begini, kalian ketik aja di sini. Tulisannya root. Passwordnya nggak usah. Kosongin aja. Langsung login. Nah, dia bakal masuk ke bagian sini. Oke, kalau udah kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu SQL. SQL atau Structure Query Language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. SQL telah menjadi standar bahasa yang digunakan untuk mengelola berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server. Pada SQL terdapat DDL dan DML. Yang pertama, DDL. DDL itu adalah singkatan dari Data Definition Language. DDL adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. DDL memungkinkan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan sebagainya. Beberapa pernyataan DDL yang umum sering digunakan dalam SQL antara lain, yang pertama ada create. Pernyataan create digunakan untuk membuat objek database baru, seperti tabel, tampilan, indeks, dan sebagainya. Contohnya, kita create untuk membuat table baru. Create table nih. Create table untuk membuat tabel baru. Terus di sini ada contoh untuk database. Nih, di sini kan ada nih, create database nama underscore database. Contoh, create database universitas nih. Ini kita copy atau kita ketik juga boleh nih. Di sini pencet SQL. Udah, kalian ketik aja di sini. Create database tadi universitas. Kalau udah, kita pencet go aja. Nah, dia bakal ada di sini universitas. Terus membuat table baru. Nih, kita buat table jurusan. Jadi kalau udah begini, kita lihat di sini nih. Ini kan masih server localhost doang ya. Kalau kita mau akses database, kita klik dulu. Nah, kalau udah ada begini, baru kita udah masuk ke database-nya. Lalu kita pencet aja SQL. Terus kita ketik aja yang tadi. Create table jurusan yang ini. Bisa di copy atau diketik, nanti terserah kalian. Terus kalau udah, kita coba go. Nah, kalau udah dia bakalan aja di sini nih. Kalau kita masuk ke database nih, dia bakal ada tabel jurusan begini. Kalau kita klik tabel jurusannya, nah dia baru ada tabel ID jurusan sama nama jurusan. Nah, dia begini sama tuh. Tuh. Karena dia baru create table doang. Nah, untuk penjelasannya, create table jurusan itu dia membuat tabel bernama jurusan. ID jurusan integer primary key auto increment. Nah, kolom ID jurusan itu bertipe integer ini.
dan bertindak sebagai primary key. Maksudnya begitu. Jadi namanya itu ID jurusan, tipenya integer, habis itu dia sebagai primary key. Terus ada auto increment. Auto increment itu digunakan untuk otomatis menambah nilai setiap ada data baru. Jadi kayak misal kalian input nilainya, jadi dia bakal 0, 1, 2 otomatis gitu. Maksudnya begitu. Terus ada nama jurusan varchar 100 not null. Untuk nama jurusan seperti ini namanya. Terus dia varchar 100 ini seperti yang kita pelajari ya. Tipe datanya itu varchar dengan panjang maksimal 100. Not null ini dia untuk memastikan bahwa nama jurusan ini nggak boleh kosong. Kalau kosong dia bakal error. Itu untuk penjelasan create. Selanjutnya ada penjelasan alter. Alter itu digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Misalnya, alter table digunakan untuk menambahkan kolom baru ke table yang sudah ada atau mengubah tipe data kolom. Contohnya di sini, menambahkan kolom pada suatu table. Nah, misal tadi kan ini udah ada dua nih, ID jurusan sama nama jurusan. Kalau kita mau nambahin tabel tanpa ngapus tabelnya, kita pakai alter. Nah, contohnya itu begini. Nah, dia di sini pakai alter table. Kalau untuk table, kalau database alter database jurusan. Biasanya sih begitu. Nah, ini kalau kita run, nah dia bakal sukses. Terus kita cek lagi nih di tabel jurusan. Nah, dia ada di sini. Ada jurusan, nama jurusan, email, telepon, dan tanggal berdiri. Sesuai yang sudah kita masukin. Nih di sini. Terus kita juga bisa menghapus kolom table. Kayak tadi kan bisa kita tambahin. Berarti kita juga bisa ngapus. Contohnya di sini kita ngapus nama kolom ini. Mana? Ini nih. Ini kita hapus telepon. Misal. Nah, kalau ini alter table jurusan, terus di bawahnya drop kolom telepon. Kalau kita go, dia bakal ada notif begini. Do you really want to execute alter table jurusan? Drop kolom telepon. Kita okein aja. Nah, terus dia bakal sukses. Terus kalau kita cek di strukturnya, nah, dia udah hilang tuh. Apa namanya? Teleponnya. Jadi sisa 4. Begitu. Terus alter juga bisa kita pakai untuk ganti nama atau tipe data dalam tabel. Contoh. Mana tadi? Contoh, tanggal berdiri dia tipenya kan integer nih, ya kan? Kita pengen ubah jadi date. Nah, ini kalau dicontoh nih, kalau kita go, terus sukses, kita lihat strukturnya. Nah, dia diubah jadi date. Karena seperti yang penjelasan alter. Jadi alter table jurusan. Table ini buat apa yang mau diganti, terus nama tabelnya apa, terus kita pakai perintah change. Terus ini tabel yang sebelumnya kan tabel tanggal berdiri ya. Nih, ini kan tanggal berdiri nih. Terus kita ubah namanya jadi tanggal didirikan. Terus di sampingnya kita masukin tipe datanya. Gitu. Makanya tadi bisa keubah. Nih, makanya tadi dia bisa keubah. Nah, ini. Terus di DL yang ketiga itu ada namanya rename.
Jadi rename itu mengubah nama objek dalam database seperti tabel atau kolom. Contohnya di sini rename table jurusan to daftar jurusan. Ini kita copy ya. Oh ya, jangan lupa ini yang di bold gini itu dia formatnya. Format untuk apa namanya perintahnya. Kalau kita coba di sini. Nah, di sini ada rename. Perintahnya rename nih. Apa yang mau di rename? Table. Nah, nama table itu apa? Nama tabelnya jurusan. Terus kita mau ngubah jadi apa? Pakai to, terus nama barunya. Nah, kalau kita go, kita lihat. Nah, ini kan udah nih daftar jurusan. Coba kita refresh. Nah, ini udah ganti ke daftar jurusan. Tuh. Jadi rename begitu. Lalu selanjutnya ada drop. Drop itu digunakan untuk menghapus objek database yang tidak diperlukan lagi. Contohnya drop table digunakan untuk menghapus table dari database. Nah, ini contohnya. Kita buat tabel baru deh. Ini tabel baru ya. Jadi kalau mau pakai tabel yang ini, mau yang ini juga bebas. Terus cara ngapusnya itu gimana? Ya udah, kita tinggal ketik aja drop apa yang mau di drop. Di sini. Drop yang mau di drop ini apa? Database atau table? Table namanya apa? Test gitu. Kalau kita go, dia bakal ada notif lagi di sini. Kita okein aja. Nah, terus dia bakal hilang di sini. Hilang deh. Jadi untuk DDL sih itu aja. Selanjutnya ada DML. Udah berapa menit sih? Ya baru 17 menit. Selanjutnya ada DML. DML itu adalah singkatan dari Data Manipulation Language. Jadi DML itu kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data dalam database. DML itu memungkinkan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, atau mengambil data dari tabel dalam database. Jadi yang pertama dalam DML itu ada insert. Pernyataan insert itu digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Contoh di sini. Oh, ini panjang ya. Kita copy aja. Ini ada formatnya dulu nih. Ini formatnya. Jadi pertama kita masukin insert into. Into itu tujuannya. Jadi insert into. Terus nama tabelnya apa? Terus kita buka kurung ini yang mau ditambahin. Terus values lalu masukin ke isinya. Gitu nih contohnya nih. Langsung aja kita kasih contoh. Nah, jadi di sini ada insert into daftar jurusan tabelnya ini. Di mana ini tanda kurung pertama itu kita masukin ini nih 4 ini kita masukin nih ID jurusan, nama jurusan, email, dan juga tanggal didirikan. Nah, kalau udah kita tambahin perintah values atau nilainya. Nilainya itu apa? Baru kita buka kurung satu-satu. Kayak misalnya kita mau nambahin datanya 2. Kalau 2 dia cuman segini doang nih. Ya, dia cuma segini doang. Nah, dia cuma begini nih. Ini kalau 2. Cuman kalau 5 jadi begini. Jadi di setiap values itu buka kurung, terus masukin kayak misal ID jurusan kan integer. Jadi masukin aja angka 1. Terus nama jurusan. Nama jurusan dia pakai varchar ya. Nih. Dia pakai varchar ya. Sama email juga kan ya. Jadi kita pakai petik 1 buat masukin ininya. Petik 1
Habis itu masukin ininya apa namanya. Terus jangan lupa dikasih koma untuk ngebatasin. Terus kasih petik lagi ini email sama date. Date ini sesuai ini ya formatnya. Apa? Tahun, bulan, tanggal. Begitu. Terus di setiap values dikasih koma. Nih, ini koma nih. Jadi kalau misalnya isinya cuma satu begini, nah isinya cuma satu, dia pakai titik koma. Sedangkan kalau kamu mau nambah, tinggal dikasih koma aja. Terus enter, di sini 2, itu koma, misalnya masukin nama jurusannya apa ya? Fisika. Terus emailnya fisika@unila.co.id misalnya. Terus dikasih koma, spasi, habis itu habis itu tanggal ya. Tanggalnya misal 2004. Terus bulannya 05, tanggalnya berapa ya? 31 deh. Jangan deh. 25 aja. Misal nih. Terus tutup kurung. Nih, ini misalnya mau nambah lagi, kasih lagi koma begitu. Cuman kalau udah, kita titik komain aja. Begini. Kalau udah kita go. Nah, terus udah nih, ada tulisan 2 rows inserted. Ya coba cek di struktur. Salah. Kita klik daftar jurusan. Nah, dia bakal nongol di sini. Ada tampilannya. Atau kalian juga bisa ketik di SQL ini. Select bintang from nama tabelnya, daftar jurusan. Nah, nih, sama aja sih sebenarnya. Cuma ini kalau mau ngetik aja. Terus nih, note-nya. Jika ID menggunakan auto increment, bisa juga tidak perlu insert value untuk kolom ID karena akan otomatis terisi. Nah, jadi ini misalnya ID jurusan tadi kan auto increment ya. Kita nggak perlu masukin ini 1 2 ini karena dia bakal otomatis nambahin. Kayak yang tadi saya bilang di awal video. Pertengahan maksudnya. Maaf ya. Nih, ini ada contoh nih. Kita coba contohnya. Kok kurang. Ini. Nah, nih, kita coba ya. Di sini nggak ada ini kan ID jurusan. Kalau kita go, dia bakal tetap nambah di sini nih. Tuh. Tetap 3 4 karena tadi pakai auto increment. Begitu. Terus selanjutnya ada update. Pernyataan update itu digunakan untuk memperbaharui data yang ada dalam tabel. Nah, ini ada ininya formatnya, update, habis itu nama tabel, habis itu set, habis itu masukin apa aja yang mau diubah. Begitu. Contohnya nih, ada contohnya. Salah. Ini contohnya. Jadi dia ID jurusan 1, kalau kita cek browser. ID jurusan 1 kan dia teknik informatika nih. Namanya kan informatika@example.com. Terus kalau kita masukin update di sini, kita go. Terus kita cek lagi. Nah, dia bakal updated @_email. Jadi dia bakal berubah atau terupdate begitu. Selanjutnya nih, yang tadi saya bahas, ada select. Pernyataan select itu digunakan untuk mengambil atau melihat data dari satu atau lebih tabel dalam database, ya kan. Contoh ini, yang pertama menampilkan semua data. Jadi untuk menampilkan semua data, kita tinggal pakai bintang aja. Kayak tadi di contohnya di sini.
Kita masuk SQL. Ya udah nih. Ini udah default sih sebenarnya. Select bintang from daftar jurusan. Ini dia bakal nampilin semua. Tuh. Terus menampilkan data pada kolom tertentu. Nah, ini misal kita pengen nyari data spesifik nih, kayak misal kita pengen ngecek nama jurusannya aja, misal, atau emailnya aja itu. Nah, bisa. Contoh, nah di sini kita nyari nama jurusan ya. Nah, jadi kita select, habis itu kita cari tabelnya apa. Kayak misalnya ini kan nama jurusan. Habis itu kita masukin from, maksudnya itu dari mana, apa yang pengen kita lihat gitu. Habis itu masukin tabelnya. Kita go nih. Jadi dia bakal nampilin nama jurusan doang di sini. Nah, terus kalau kita pengen ubah nih, jangan nama jurusan deh, kita masukin email. Nah, kita enter. Kita go. Nah, dia bakal nampilin email doang tuh. Bisa juga kita nampilin dua. Misal kita select nama jurusan. Habis itu kita kasih koma. Nah, tuh. Jadi nampilin nama jurusan sama email. Begitu. Dan yang terakhir dalam DML itu ada delete. Nah, jadi pernyataan delete itu untuk menghapus data dari tabel. Jadi kita delete from nama tabel where bla 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 gitu. Kayak misal di sini kita mau ngapus ID jurusannya itu yang keempat misal. Nih, sabar. Kita cek. Nih, ID jurusan 4 kan biologi ya. Atau 2 deh, 2 kita hapus nih. Nah, jadi kita delete from itu dari daftar jurusan itu nama tabelnya, where itu kondisinya itu apa, ID jurusan itu kolomnya, habis itu sama dengan 2. Ini persamaannya sih, ID jurusan sama dengan 2. Kalau kita go, habis itu dia bakal nampilin beginian lagi. Kita okein aja. Nah, kalau udah coba browse. Nah, jadi ID jurusan dia bakal hilang nih, ID jurusan. Jadi di ID jurusan 2 yang fisika tadi dia hilang kalau udah kita drop tuh. Jadi tinggal teknik informatika, akuntansi sama biologi. Begitu. Terus kita ingin membuat foreign key pada table. Jadi yang pertama kita buat tabel yang berisi primary key yang akan dijadikan foreign key pada tabel lain. Saat ini sudah dibuat pada tabel daftar jurusan dengan primary key-nya ID jurusan. Benar. Kalau kita cek struktur, nih, ini kan udah primary key nih. Tuh, kunci. Terus selanjutnya kita buat tabel lain yang akan memiliki atribut foreign key yang merujuk ke primary key tabel lainnya. Dalam modul ini akan membuat tabel mahasiswa yang memiliki atribut foreign key yaitu ID jurusan. Nah, seperti materi sebelum-sebelumnya ya, foreign key berarti kita buat tabel baru. Jadi di sini contohnya tabelnya itu tabel mahasiswa. Ini kita copy nih. Jadi sama aja ya kayak create table biasa yang daftar jurusan. Cuman di bawah ini kita tambahin tulisan ini nih. Foreign key. Habis itu foreign key-nya itu apa yang di foreign key-in? Tadi kan ID jurusan. Ini foreign key ID jurusan. Reference itu apa ya? Ngambilnya di mana? Maksudnya gitu. Habis itu daftar jurusan ini nama tabelnya, buka kurung ID jurusan. Ini nih formatnya nih, jangan sampai lupa nih.
Soalnya kalau kalian typo bakal error nanti. Jadi foreign key spasi buka kurung apa yang di foreign key, habis itu tutup kurung reference, habis itu nama tabel, terus nama kolom. Nah kalau kita go, nah udah nih. Terus kita browse coba. Struktur nih. Kok yang ini? Ini. Maaf. Nah, jadi di sini dia bakal ada tampilan kunci juga, tapi dia warnanya putih. Ini tandanya ini dia foreign key ya. Ini udah berhasil nih. Nah, untuk penjelasannya, npm itu primary key, ya kan? npm itu primary key. Mana tadi? Nih, npm itu dia primary key, auto increment kayak tadi. Jadi kita nggak perlu masukin lagi npm, jadi bakal 1 2 3 gitu. Terus di sini ada nama mahasiswa, nama kolomnya, nilainya itu tipe datanya itu varchar, panjangnya 50, not null tidak boleh kosong. Selanjutnya ada ID jurusan. ID jurusan integer. Ini harus sama ya, kayak yang di daftar jurusan. Ntar kalau nggak sama error. Terus kalau udah di bawahnya ini foreign key tadi. Foreign key, ID jurusan yang sama, yang jadi foreign key. Reference itu ngambil dari mana. Daftar jurusan ini nama tabelnya. Terus buka kurung ID jurusan. Gitu. Tuh. Habis deh. Begitu doang. Berarti video penjelasan pertemuan 10 kita sampai sini aja ya. Jadi untuk tugas, oh ya, sabar. Jadi untuk tugas kalian, itu kalian buat aja nih video instalasi, biarin inilah ya, nyantai dikit. Kalian bikin aja video instalasi ini, ikuti step-stepnya sampai kalian kebuka ini localhost. Nah kalau udah, kalian export aja nih. Sabar, ini kita drop. Nih, jadi kalau kalian udah buka lagi nih, kalian import dari ini yang bakal saya kirim nih. Jadi caranya tuh import, bikin database dulu deh. Kalian klik dulu database, namanya itu universitas. Kalian go in, terus kalau udah kalian masuk, pencet import. Di sini import, terus kalian choose aja file yang tadi, yang udah di download. Ntar bakal saya kirim juga. Nih, namanya ada SQL ya, yang benar belakangnya. Kalau udah, ternyata langsung aja import. Nah, kalau udah begini, itu udah berarti kalian udah berhasil nge-importnya. Jadi udah tutup aja videonya. Kumpul. Untuk link pengumpulannya nanti deh bakal saya share di mana ya? Deskripsi. Atau ntar saya kirim di chat aja. Ntar deh gampang. Mungkin itu aja ya. Pertemuan 10 kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.